Kisah imam besar masuk surga berkat seekor lalat. Imam Al-Ghazali adalah salah satu sosok imam besar yang mungkin namanya cukup familiar di kalangan muslim. Ada satu kisah menarik dari imam besar ini yang didapatnya lewat mimpi soal amalan kecil yang diterima Allah di antara banyak amal kebaikan yang dilakukannya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad menceritakan bahwa pada suatu hari Imam Al-Ghazali pernah bermimpi. Saat itu di mimpinya, Imam Ghazali ditanya tentang apa yang dilakukan Allah kepadanya. Ia pun menjawab bahwa Allah menghadapkannya ke hadiratnya. Lalu Imam Ghazali mendapat pertanyaan tentang bekal apa yang dipersiapkan olehnya dalam menghadap Allah, amal apakah gerangan yang membawamu menghadap sampai ke hadiratku. Imam Ghazali lantas menyebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Namun Allah ternyata menolak seluruh amalan yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Sebaliknya, Allah justru menerangkan bahwa Dia tidak menerima amalan dari Imam Ghazali. Hingga akhirnya Imam Ghazali menjawab pertanyaan tersebut dengan satu amal kecil yang pernah dilakukannya. Amalan kecil yang dimaksud tersebut adalah amal perbuatan Imam Ghazali saat menolong seekor lalat. Berikut kisah lengkap Imam Ghazali dan seekor lalat yang membawanya ke surga Allah. Dikisahkan dalam buku Hujjatul Islam Al-Ghazali oleh Ustadz Ghafur Al-Latif, Imam Ghazali tengah tenggelam dalam aktivitasnya menulis sebuah kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena yang digunakannya untuk menulis. Saat itu juga Imam Ghazali pun menghentikan kegiatan yang tengah dilakukannya. Ia menunggu dan membiarkan lalat tersebut hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Lalat usil ini haus dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Al-Ghazali pun merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat lepas dahaga dari tintanya, bunyi keterangan buku Hujjatul Islam Al-Ghazali tersebut. Setelah Imam Ghazali menerangkan kisah tersebut, Allah berfirman, "Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama hambaku yang memiliki sifat belas kasih." Kisah Imam Ghazali ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk menyayangi hewan, bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadits yang disabdakan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, artinya orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sebuah kisah yang sangat menyentuh, semoga dengan cerita hikmah tersebut dapat menyadarkan kita, terutama dalam hal ibadah kepada Allah. Jangan pernah merasa ibadah yang sudah kita kerjakan puluhan tahun, lalu kita beranggapan dengan ibadah tersebut bisa langsung masuk surga. Boleh jadi ibadah yang kita lakukan selama ini bukan karena Allah, tapi hanya karena kita ingin masuk surga atau ingin dipuji oleh manusia lain. Akan tetapi, yang Allah inginkan dari kita selain perintah ibadah wajib, kita juga dianjurkan untuk selalu berperilaku penuh kasih sayang kepada sesama makhluk. Karena seseorang masuk surga bukan karena ibadah semata, akan tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya.